Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayah bunda yang berbahagia, wali murid SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang, dan juga para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah sampai di hari yang ke-20. Sudah 2/3 dari perjalanan Ramadan yang sudah kita lalui. Dan tidak terasa kita sebentar lagi akan menyelesaikan garis finish perjalanan amaliyah Ramadan yang kita laksanakan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini termaktub di dalam buku karangan Ketua MUI yang pertama, yakni Profesor Dr. Buya Hamka, dalam buku yang berjudul Akhlak Tasawuf Modern. Di dalam buku itu dinukil sebuah kisah tentang salah satu raja yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di dalam sejarah peradaban Islam, yakni Raja Iskandar Zulkarnain. Seorang raja yang solih, seorang raja yang senantiasa mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Dan Raja Iskandar Zulkarnain di dalam peradaban Islam termasuk salah satu raja yang kekuasaannya sangat luas. Alkisah disebutkan bahwasanya Iskandar Zulkarnain, Raja Iskandar Zulkarnain bersama pasukannya, seperti biasa beliau melakukan perluasan wilayah. Pada suatu ketika beliau akan melakukan suatu perjalanan bersama dengan pasukannya. Kemudian seperti biasa sebelum berangkat beliau memberikan petuah kepada pasukannya. Waktu itu beliau menyampaikan, "Wahai pasukanku, nanti di perjalanan kalian akan menemukan atau mendapati sebuah sungai. Nah, silahkan kalian ambil apapun yang ada di dalam sungai itu." Singkat cerita, akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain beserta dengan pasukannya melanjutkan perjalanan, dan tibalah malam hari mereka melewati sebuah sungai. Dan akhirnya ketika melewati sungai dalam keadaan yang gelap gulita malam tersebut didapati ada segerombolan pasukan yang sama sekali tidak mengambil apa-apa. Karena mereka mungkin merasakan kepayahan sehingga agak kesulitan kalau harus membawa atau mengambil sesuatu yang ada di sungai. Sementara ada rombongan berikutnya, pasukan Raja Iskandar Zulkarnain yang hanya mengambil separuh, hanya mengambil sedikit sebagian apa-apa yang dia temui di dasar sungai tersebut atau di sungai tersebut. Meskipun payah terus kemudian dimasukkan ke saku baju perangnya dan tasnya. Kemudian ada juga rombongan yang lain yang tanpa berpikir panjang karena tadi mengingat instruksi dari sang raja, akhirnya mereka mengambil apa-apa yang ada di sungai tersebut, memenuhi bajunya, memenuhi sakunya, memenuhi tasnya dengan barang-barang yang dia temui di dalam sungai tersebut. Dan akhirnya tibalah waktu setelah mereka melanjutkan perjalanannya, tibalah waktu pagi hari. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain mengumpulkan pasukannya ketika waktu sudah beranjak siang. "Wahai pasukanku, sekarang kalian lihat apa yang tadi malam sudah
kalian ambil ketika melewati sungai. Maka ketika waktu pagi hari tersebut, ya, para pasukan Raja Iskandar Zulkarnain ini terbelalak, tidak menyangka. Karena apa? Karena ternyata yang mereka bawa, yang mereka ambil dari sungai yang sudah mereka lewati tadi malam berupa perhiasan dan intan berlian. Kok bisa seperti itu ya? Ya mudah bagi Allah ya untuk memberikan kekuasaannya ya bagi orang zaman dulu ya, orang yang solih zaman dulu seperti Raja Iskandar Zulkarnain ini yang mendapatkan karomah ya. Nah akhirnya apa ya? Akhirnya didapati ada tadi gerombolan atau rombongan yang sama sekali tidak mengambil apa-apa yang ada di sungai. Dia tidak mendapati apa-apa kecuali tadi menyesal ya. Kenapa tidak mengambil? Karena ternyata yang mereka ambil adalah intan berlian dan perhiasan. Sementara ada kelompok yang kedua ya, rombongan yang kedua yang hanya mengambil sedikit, yang hanya mengambil sebagian dari apa-apa yang dia temui di sungai. Maka pun dia merasa menyesal, kenapa kok saya tidak mengambil yang banyak? Kenapa saya tidak memenuhi saku saya, tas saya dengan barang yang banyak yang saya ambil di sungai, karena ternyata isinya adalah berlian. Nah, sementara yang ketiga ya adalah rombongan yang sami'na wa ata'na ya, mentaati perintah sang raja tanpa berpikir panjang ya. Mereka mengambil apa-apa yang ditemui di sungai dan kenyataannya mereka mendapati saku-saku baju mereka, saku-saku celana mereka, tas mereka yang tadinya dikira mungkin itu kerikil, mungkin itu krakal dan lain sebagainya, tapi ternyata adalah intan berlian dan perhiasan yang begitu banyaknya. Maka para pemirsa yang berbahagia, Bapak Ibu wali murid, ayah bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah, menjadi hikmah, menjadi iktibar, menjadi ibrah bagi kita dari kisah tadi, bahwasanya di dalam perjalanan kita menempuh Ramadan ini, maka kelak di akhir Ramadan kita akan dapati ada 3 golongan orang yang serupa dengan kisah tadi. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Yang kedua adalah dia yang hanya mendapatkan sedikit atau sebagian dari keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang akhirnya benar-benar mendapatkan keutamaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Dari 3 ini ya, kalau kita kerucutkan ya, ini adalah sebagaimana bagian dalam golongan orang-orang yang mukmin. Ada 3 golongan mukmin yang bisa kita klasifikasikan berdasarkan kisah tadi. Yang pertama adalah Dzolimul li nafsi, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ini bisa kita lihat dari golongan yang pertama tadi berdasarkan kisah tadi. Jadi orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri adalah orang-orang yang bisa mendapati bulan Ramadan, ya, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan keberkahan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Mereka menjadikan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Mereka tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka masih sering dengan mudahnya ya meremehkan, bermaksiat di dalamnya. Nah, ini adalah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, atau golongan orang-orang yang berada di pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang tetap menjalankan kewajiban berpuasa, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan,
tetapi mereka juga masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti memfitnah, menghibah, menggunjing, ya, dan lain sebagainya, berkata yang kotor, yang buruk, dan lain sebagainya. Maka mereka hanya mendapatkan separuh atau sebagian dari keutamaan bulan Ramadan disebabkan perkara-perkara maksiat yang masih mereka lakukan. Kemudian golongan yang ketiga ya adalah sabiqum bil khairat, atau orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan amal kebaikan, menyibukkan dirinya dengan berbuat baik. Golongan yang ketiga inilah yang dia benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan yang sudah Allah berikan kepadanya untuk banyak beramal soleh, mengisi dengan kebaikan, melaksanakan segala amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan berusaha sama sekali berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka golongan yang ketiga inilah yang benar-benar menjadi golongan yang beruntung, sebagaimana kisah yang tadi, yang kelak di akhir Ramadan, di akhir perjalanan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat, akan mendapatkan keutamaan Ramadan, akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, dan insya Allah sebagaimana tujuan berpuasa, yakni akan mendapatkan predikat takwa. Maka mari Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang di rumah, mari kita di sisa waktu 10 hari ini kita optimalkan kembali, kita tumbuhkan kembali semangat kita untuk terus beramal solih, untuk terus beribadah, untuk terus memperbarui niat kita, memperbarui semangat kita, sehingga sisa waktu yang ada ini benar-benar bisa kita optimalkan dengan baik. Sehingga kita tidak menjadi golongan yang pertama yang menyesal karena tidak mendapatkan keutamaan apa-apa dari bulan Ramadan, ataupun kita tidak hanya sekedar mendapatkan pahalanya, tetapi kita juga masih bermaksud harapannya kita bisa benar-benar menjadi golongan yang ketiga yang benar-benar menyibukkan bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan ya. Sehingga kita tidak menyesal Ramadan yang sudah Allah berikan kepada kita, momentum ini tidak menjadi momen yang sia-sia. Sebagaimana di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah menyampaikan, kam min sha'ibin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang telah dilakukannya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka di dalam bulan Ramadan yang tadi dilaksanakannya masih sering bermaksiat, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, masih melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa. Maka jangan sampai kita menjadi golongan yang pertama, maka jangan sampai menjadi golongan yang cukup atau sebagian saja ya, di golongan yang kedua sebagaimana kisah tadi, tapi kita benar-benar berusaha untuk bisa menjadi golongan yang ketiga, yakni sabiqum bil khairat, yang benar-benar samina wa ata'na, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak di akhir Ramadan kita benar-benar meraih predikat takwa, mendapatkan banyak keutamaan dan keberkahannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Waminkum, apabila ada kesalahan dari kami, hadani Allah wa yakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.